Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan dalam ngompol, ngopini politik. Lagi-lagi nih Mas Ahaye memberi kabar yang bagi dirinya itu sebuah kebanggaan. Nah, tapi bagi saya itu keprihatinan itu. Lah bagaimana tidak prihatin nih Sang Begawan, Pak Begawan ini sebagai seorang ketua umum menyandarkan keputusan dengan menyebut-nyebut bapaknya. Kok ya tidak merasa malu toh Mas? Dalam penjelasannya pada wartawan kemarin itu, keputusan mendukung Pak Anies sebagai capres salah satu faktornya dari komunikasi intensif dengan bapaknya, Pak SBY loh. Kalau bahasa Mas Ahaye, antara ketua umum dengan ketua majelis tinggi Partai Demokrat. Lah, mbok ngomong gini aja, Mas. Aku ini nyalon ke Pak Anies mergo wis ngomong-ngomong karo bapakku, basa Jawanya itu. Bisa-bisa sebagai sebuah parpol yang pernah memenangkan 2 kali pilpres, ngandelin bapaknya itu tidak salah. Orang keliru ini loh. Nah, tetapi kurang pas menurut saya ini. Menurut saya kurang pas. Idealnya sebagai ketua umum dalam menyampaikan paparan dukungan lebih baik faktor-faktor eksternal disampaikan terlebih dahulu lah. Artinya keputusan itu lebih mengandalkan argumentasi-argumentasi yang rasional. Ini pertarungan politik nih, bukan kuat-kuatan backingan, sing yang buri sopo, bukan itu. Atas apa yang disampaikan Mas Ahaye, saya menyimpulkan, kalau Mas Ahaye bukan punya inferiority kompleks, mental inferior yang menggambarkan perasaan lemah dan ketidakmampuan secara intens pada diri seseorang. Ini menurut Pak Begawan lagi loh ini. Nah, Pak SBY sendiri mestinya membantu putra sulungnya itu untuk menghilangkan mental itu yang kurang bagus itu. Banyak disebut ketika mencalonkan sebagai gubernur DKI dulu didatangkan seorang ahli komunikasi agar penampilan di depan publik bisa meyakinkan, bisa berubah gitu. Ini problem besar yang seharusnya tidak lagi dihadapi oleh elit-elit politik. Sebelum dilanjutkan ungkapan Mas Ahaye ini, saya akan menyampaikan rasa duka dan turut prihatin atas musibah yang dialami keluarga kawan Zonathan Latumahina. Itu salah satu petinggi gerakan pemuda Ansor. Semoga Ananda David lekas sadar dan pulih. Ya, mari kita dukung polisi untuk menghukum perilaku premanisme Mario Dendi agar di masa mendatang tidak terulang lagi anak pejabat dari Dirjen Pajak. Anak-anak pejabat bertindak sewenang-wenang. Harus dihukum semua sama di depan hukum. Ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi tentang penyampaian Mas Ahaye tadi. Nah, penyampaian ini menjadikan Pak SBY malah menjurumuskan Mas Ahaye untuk keempat kalinya. Ingat loh. Saya membuat konten ini demi kematangan panjenengan nih dan pendewasaan politik Mas Ahaye. Ya, masih muda ini Mas Ahaye ini, ganteng lagi, mantan TNI ya, jelas fisiknya, jelas berotot gitu, cerdas, ketua umum partai, latar pendidikannya bagus. Ya harus kita dukung anak muda yang berprestasi, kita dukung. Diakui atau tidak, beban suami Mbak Anissa Pohan ini berat, betul, berat. Sepertinya bayang-bayang keberhasilan Pak SBY berulang kali dituturkan dan ini jadi beban luar biasa ini bagi Mas Ahaye. 3 kali. Yang pertama itu Mas Ahaye disuruh mundur dari TNI sewaktu pangkatnya masih mayor itu. Ini melatih satu di pundaknya. Dan dia sendiri sebenarnya sedang enjoy-enjoynya itu di militer itu.
Nah, yang kedua, waktu mencalonkan diri sebagai gubernur hingga tak kuasa menitikkan air mata dalam jumpa pers. Ya, masyarakat menganggap menangnya Mas Ahaye bukan pertaruhan jabatan gubernur, melainkan harus menuruti kemauan orang tua dan meninggalkan profesi yang sedang dijalaninya di militer itu. Nah, yang ketiga, jabatan ketua umum partai yang diserahkan padanya. Padahal kita tahu, Mas Ahaye itu belum lama loh di Demokrat itu. Butuh banyak sekali waktu belajar. Dinamika politik Indonesia itu penuh dengan perubahan yang pesat. Nah, serta kondisi yang tidak mudah diprediksi. Nah, kalau belum matang, mestinya dididik dulu dalam jabatan-jabatan di level bawahnya. Nah, Mas Ibas saja loh, adiknya yang sudah duluan ada di Demokrat itu saja belum pernah menjadi ketua umum. Nah, ini kakaknya ujuk-ujuk itu. Nah, keputusan mendukung Pak Anies sebagai capres atas konsultasi dengan bapaknya ini menjadi masukan yang menurut saya malah memberi tambahan beban berat dan besar untuk Mas Ahaye. Nah, lihat saja, hasil berbagai survei elektabilitas Pak Anies maupun Demokrat kan malah mengalami penurunan, nunjem gitu loh. Harusnya itu dievaluasi, diangkat di dalam partai. Apakah mendukung Pak Anies membuat efek yang menguntungkan atau tidak? Lah, Mas Ahaye tidak perlu bermimpi jadi wakil presiden. Kubur dalam-dalam dendam Pak SBY untuk Anda balaskan. Lah, ubahlah haluan kapal Demokrat pada jalur yang tepat dan benar. Ini mumpung sekarang ini masih memiliki sumber daya loh. Hilangkan bayang-bayang Bapak dalam setiap keputusan partai. Panjenengan kan ketua umumnya. Majelis partai bisa diminta pertimbangan bila memang dibutuhkan. Ingat loh, pertimbangan bukan memutuskan. Nah, beda ini. Keputusan harus tetap berada di tangan DPP. Nah, ikuti cara partai lain bermain politik, Mas Ahaye. Jangan mengandalkan ego saja. Nah, dengan kursi DPR yang hanya 54 dan total suara pemilih mencapai 10 juta. Ya, dengan mungkin DPW ada di seluruh provinsi dan DPC ada di mayoritas kabupaten kota. Modalnya besar loh ini Demokrat ini. Jangan sampai dengan kekuatan begini melakukan langkah-langkah yang keliru. Eman-eman itu loh. Berkoalisi dengan PKS, apalagi mencalonkan Pak Anies, itu kesalahan besar menurut saya ini. Nah itu loh, tirulah Nasdem. Ketika pasrah bongkoan pada 2014 dan 2019 mendukung Pak Jokowi, nah keuntungan yang didapat bukan hanya kursi menteri, tetapi juga suara partai ikut terdongkrak cukup besar juga. Signifikan loh itu kenaikannya Nasdem itu. Nah, memangnya apa kekuatan politik Nasdem? Siapa tokoh-tokoh Nasdem yang bisa kita anggap sebagai tokoh berintegritas? Nah, kan nggak ada, Mas. Justru Pilpres 2024 mendatang menjadi titik balik Mas Ahaye membesarkan Demokrat kembali. Oke lah, ayo cabut. Keluar dari koalisi perubahan. Masih ada waktu, serta kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain. Ya, supaya partainya bisa gede gitu loh. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada, hanya ada dua kekuatan yang bakal berbicara banyak di Pilpres mendatang. Pertama, yaitu jelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Dan kedua, Gerindra PKB. Namun beberapa informasi yang saya dapat, kemungkinan PDIP dan Gerindra itu akan gabung. Wah, badalah ini. Kalau PDIP dan Gerindra bergabung, wah sudahlah. Saya pastikan bisa merajai itu nanti. Ini kemungkinan loh ya. Loh, perpolitik itu banyak kemungkinan. Mengusung Pak Prabowo dan Ganjar. Atau Pak Ganjar dan Prabowo. Nah, merapatlah ke sana aja. Oh, ini saran Pak Begawan kepada Mas Ahaye loh. Karena performa PDIP dalam 8 tahun belakang ini memang mengesankan rakyat. Ditambah lagi kinerjanya Pak Jokowi yang luar biasa sebagai kader PDIP. Oh, tidak apa-apa loh menjadi anggota koalisi sebagai pelengkap penderita. Tapi oh, ada keuntungan yang didapat, nggak apa-apa, gabung aja ke PDIP dan Gerindra. Contoh tuh, P3 sama PAN itu minimal dapat 1 kursi menteri loh. Kan lumayan.
lumayan itu, kekuatan partai lumayan itu. Strategi menyerang terus ke pemerintah itu tidak menguntungkan bagi Demokrat. Sebagai oposisi, orang menguntungkan itu. Saya tahu karakter Mas Ahaye tidak begitu. Saya tahu nih Mas Ahaye ini orang ngono kuwi jane. Apa yang selama ini disampaikan itu kritik-kritik ke pemerintah banyak dimasuki ide-ide Pak SBY. Iya toh, jujur aja Mas Ahaye. Dan itu malah merugikan Anda sebagai ketua umum, merugikan Anda ini maupun Demokrat sebagai partai politik yang panjenengan pimpin. Nah, Mas Ahaye tidak selalu menuruti masukan-masukan Pak SBY dalam konteks Demokrat itu bukan berarti anak durhaka loh, bukan. Ini masalah politik loh ini. Tidak patuh kepada orang tua ya bukan. Itu dua hal yang berbeda. Pak SBY pasti sudah banyak ketinggalan berbagai perkembangan politik. Ya terbukti pidato Mas Ahaye yang menyebut-nyebut keberhasilan SBY dianggap sebagai klaim dan faktanya ada beberapa kegagalan. Salah satunya Wisma Hambalang yang sampai sekarang terbengkelai dan mangkrak. Iyalah, tirulah itu anak-anak politisi yang tidak banyak membanggakan orang tuanya. Banyak toh. Di Solo sana ya ada itu Mas Gibran itu. Salah satunya itu Mas. Loh, ada Mbak Puan, ada Mbak Prananda Paloh itu ada Rafindra Hartarto, Zita Anjani Zulkifli, kan banyak. Sekali lagi ada Mas Gibran, Raka Buming Raka, putranya Pak Jokowi, dan masih banyak lainnya. Mereka jarang loh menyebut-nyebut orang tuanya sebagai bahan pertimbangan. Mereka memutuskan sendiri dengan kebijakannya sendiri. Nah kita lihat, yang setipe sama jenengan itu ada itu Mas Hanafi Rais. Putranya Pak Amin Rais itu loh. Sidik-sidik bapaknya, lucu lah itu loh. Nah, dan sekarang kondisinya kan malah merangkak dari nol lagi bersama bapaknya di Partai Umat, malah rekoso toh Mas. Nah, tidak ada yang salah anak politisi mengikuti jejak orang tua di politik. Ora salah, itu bener, nggak apa-apa itu. Tetapi zaman sudah berubah. Situasi politik juga berubah. Keputusan-keputusan politik itu yang utama tentu pimpinan partai politik. Tidak perlu terburu-buru kembali ke performa Demokrat tahun 2009. Ya Mas ya, ini pesan saya loh tuh. Situasinya sudah berbeda. Tidak perlu malu merubah arah partai. Ya, apa itu sesuai aja dengan kemampuan panjenengan sendiri. Oh, rasa datang jaluk pertimbangan bapaknya itu. Ya, bisa jadi 2024 suara Demokrat malah merosot kalau terus-terus begitu. Tapi kalau mau merapat ke PDIP atau Gerindra jadi koalisi mereka, wes toh, percayalah sama Begawan ini. Minimal memperoleh kursi berkurang paling-paling ya 4 sampai 5 buah saja, tapi ya kemungkinan juga bisa naik itu. Makanya ayo, ini belum terlambat ini. Strategi Golkar ketika Soeharto jatuh dan Orde Baru runtuh turun tahun 1999 itu perlu dijadikan pembelajaran ini Mas Ahaye. Nah mungkin panjenengan masih kecil itu. Mereka cepat bangkit karena proses penyesuaian diri yang tepat. Kalau mereka masih membawa nama Soeharto, Golkar itu, jadi apa mereka itu sekarang ini? Lihat itu, Partai Karya Peduli Bangsa yang diketuai oleh Jenderal Hartono maupun Partai Berkarya milik Mas Tommy. Gimana sekarang nasibnya? Hilangan ditelan bumi kan? Ya mereka soalnya masih mengusung jasa-jasa Pak Harto beserta narasi-narasi Orde Baru. Kalau Mas Ahaye tidak belajar dari dua partai itu, nasib Demokrat bisa sama dengan kedua partai itu. Ya, gitu aja lah. Sampai jumpa di ngompol berikutnya. Salam Begawan.